Energi baru Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah sejak kelahirannya 2 Mei 1932 telah mengisi detak nadi sejarahnya mengiringi perjuangan bangsa Indonesia dengan kontribusi nyata bagi umat dan bangsa. Terlebih usia Pemuda Muhammadiyah ke-90 tahun menjadi harapan besar agar melahirkan energi baru yang menghasilkan sosok nahkoda yang mampu membawa Pemuda Muhammadiyah tidak hanya beretorika namun betul-betul menggerakkan kemandirian dan kemajuan kaum muda Indonesia. Muhammad Sukron, tokoh Pemuda Muhammadiyah yang konsisten dalam ucapan dan perbuatan, menjadi sosok yang sangat didamba untuk menjadi sahabat dan panutan. Muhammad Sukron layak menjadi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah yang konsisten menjaga kesetiaan, kejujuran, keterbukaan, akomodatif, dan kebersamaan. Bagi Muhammad Sukron, visi kepemimpinan energi baru Pemuda Muhammadiyah harus mencakup energi dialogis dan berintegritas, energi berdaulat secara ekonomi, energi jejaring dan sinergitas politik, energi pemberdayaan diaspora kader, energi internasionalisasi dakwah peradaban, energi kepemimpinan dialogis, dan energi baru pemuda bermarwah. Energi baru Pemuda Muhammadiyah yang diusung oleh Muhammad Sukron menjadi gelombang kekuatan dalam simpul energi pemuda yang memiliki dedikasi dan daya juang. Muhammad Sukron juga berjuang bersama tokoh-tokoh pemuda Muhammadiyah berikut ini. Dr. Andi Fajar Asti, sosok pemuda maritim yang cukup akseleratif dalam memperkuat isu-isu kemaritiman. Fajar adalah Direktur Aspeksindo yang concern lebih dari 300 kabupaten kota, daerah, kepulauan, dan pesisir. Muhammad Iqbal, kandidat doktor yang bergelut dan berhimpun di entrepreneurship, pemuda entrepreneur dalam bidang ekspor dan impor, dan beberapa bidang usaha lainnya. Dengan pengalamannya itu, tentu Pemuda Muhammadiyah membutuhkan sosok yang mandiri dan mempunyai daya saing yang tinggi. Cak Kaya, sapaan akrab pemuda yang lahir Jawa Timur ini, memiliki pengalaman organisasi yang berjenjang di level Orto Muhammadiyah, menumbuhkan mental organisatoris yang memiliki karakter mampu membina administrasi organisasi menjadi lebih baik. Cak Kaya, pemuda organisatoris yang ramah dan hobi mensilaturahmikan soliditas persahabatan. Uda Mahayatul, tumbuh dan besar di daerah terpencil Sumatera Barat. Sikap politik yang menjadi nilai perjuangan Uda Mahayatul sangat terinspirasi oleh tokoh bangsa Buya Hamka. Saat ini, Uda Mahayatul diamanahkan sebagai Ketua Fraksi PAN DPRD Sumatera Barat, sekaligus Sekretaris DPW PAN Sumatera Barat. Pemuda politik dari ranah Minang ini memberikan harapan besar terhadap energi. Mas Eko Pujiatmoko mengawali karir kepengurusan di Pemuda Muhammadiyah dari ranting, cabang, daerah, dan wilayah. Konsistensi dalam berkhidmat di Pemuda Muhammadiyah memegang teguh sikap ruhul jihad dan ruhul ikhlas. Pemuda visioner Jawa Tengah menjadikan tauhid, ilmu, dan amal adalah senjata dalam berfastabihul khairat. Ustadz Marzuki, pemuda dakwah yang konsisten berhimpun dalam jejaring dakwah baik nasional maupun internasional. Kemampuan Ustadz Marzuki dalam mensyiarkan internasionalisasi dakwah peradaban tidak lagi diragukan. Literasi dakwah peradaban akan menjadi energi baru yang mencerahkan dan berkemajuan. Din Salahuddin, pria yang pernah tinggal di NTT dan NTB ini, senantiasa fokus pada pemberdayaan pemuda. Tenaga ahli DPR ini juga piawai membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Pemuda pemberdaya ini dinilai mampu mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Kang Suparta lebih dikenal oleh para sahabatnya sebagai pemuda kolaboratif yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, merawat sinergitas dalam mengakumulasi modalitas sosial menjadi habitus Kang Suparta. Samsul Inai, pemuda tangguh yang tumbuh dan besar di tengah nilai-nilai keberagaman dan kemajemukan di tanah Papua. Sosoknya yang pluralis selalu menanamkan etos nilai toleransi dan menggembirakan keberagaman. Energi baru dari tanah Papua ini menjadi spirit tawur dalam merawat bingkai kebinekaan Pemuda Muhammadiyah. Rifki Septiandi, pemuda milenial yang adaptif dengan perubahan dan kemajuan teknologi. Riki konsisten mendorong milenial untuk berinovasi dan berprestasi agar dapat bersaing di era globalisasi. Bagi Riki, pemuda milenial harus mampu ambil bagian dan menjadi pembaharu dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Edi Rukman, pemuda transformatif yang mampu membuat perubahan-perubahan dalam pola pembelajaran, metode, dan hasil karya dengan cara-cara yang inovatif. Sosok pendidik ini juga menekankan pentingnya mengaktualisasikan sebagai jiwa pembelajar seperti yang diungkapkan dalam sebuah hadis HR Muslim. Barang siapa menjalani akan suatu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Diki Syatkomullah, sosok pemuda yang santun, berwibawa, dan harismatik,
Diki senantiasa menyiarkan nilai-nilai Islam yang berkemajuan dari satu panggung dakwah ke panggung dakwah lainnya. Bagi Diki, cara paling efektif dalam berdakwah adalah dengan mengedepankan uswah hasanah. Diki sosok pemuda yang ucapannya selalu bersesuaian dengan tindakan. Saatnya kita teguhkan sikap rela berkorban untuk mewujudkan energi baru pemuda Muhammadiyah di Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur.